Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Radian dari kelas IF4303 kelompok 14 akan menjelaskan dari laporan tugas pemrograman pengantar kecerdasan buatan di materi genetik algoritma. Yang pertama akan saya jelaskan adalah genetik algoritmanya itu sendiri. Apa itu genetik algoritma? Genetik algoritma adalah suatu algoritma yang pendekatannya dilakukan melalui kajian sistem genetika kehidupan, di mana berbagai kegiatan seperti crossover atau persilangan dan juga mutasi merupakan salah satu operasi yang ada pada genetik algoritmanya ini. Uh, dan genetik algoritma ini menjadi suatu teknik heuristik yang dapat menemukan suatu solusi dalam waktu yang cukup singkat. Walaupun begitu, tetap ada kemungkinan bahwa di mana ditemukannya suatu solusi yang ditemukan terjebak pada suatu optimum lokal, bukan pada optimum global. Lalu selanjutnya berikut soal dari tugas pemrograman genetik algoritmanya beserta batasan-batasannya. Lalu selanjutnya hal-hal yang diobservasi. Pada percobaan ini terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dan diobservasi untuk si metode genetik algoritmanya ini. Seperti yang pertama ada desain kromosom dan metode pendekodean. Selanjutnya ada ukuran populasi. Lalu selanjutnya juga ada pemilihan orang tua, pemilihan dan teknik operasi genetik, crossover atau mutasi, crossover dan mutasi. Lalu ada probabilitas operasi genetik. Lalu selanjutnya ada metode pergantian generasi atau seleksi survivor, dan yang terakhir ada kriteria penghentian evolusi. Yang pertama akan saya jelaskan adalah untuk desain kromosom dan metode pendekodean. Jadi untuk desain kromosom dan metode pendekodean ini, yang dilakukan adalah membuat populasi yang berisi kumpulan kromosom dalam representasi biner yang dibuat dengan menggunakan fungsi random dari library Python itu sendiri. Banyaknya kromosom yang kami gunakan pada percobaan ini adalah 10 kromosom untuk setiap populasi. Panjang kromosom yang kami gunakan sebanyak 10 kromosom. Proses pendekodan kromosom ini dilakukan dengan membagi dua si bagian kromosom itu menjadi bagian X dan bagian Y. Biner-biner pada kromosom ini akan dikonversi menjadi bilangan real. Biner-biner pada kromosom akan dikonversi menjadi bilangan real dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Dari rumus di atas, kami membuat source code dalam bahasa Python sebagai berikut. Jadi fungsi ini bernama decode chrome yang membutuhkan input berupa kromosom. Jadi si fungsi decode chrome ini memiliki tujuan untuk mendecode chrome yang awalnya menggunakan representasi biner, lalu dicari bilangan realnya dengan menggunakan cara si panjang kromosom ini dibagi dua, karena kan biasanya si kromosom itu berjumlah genap. Misalkan kita ambil contoh 10, maka dari itu jika dibagi dua maka si kromosomnya akan terbelah menjadi yang pertama ada 0 sampai 4 dan satu lagi 5 menjadi 5 sampai 9. Lalu setelah dibagi dua itu lalu dimasukkan ke dalam rumus desain kromosom yang tadi saya sudah tunjukkan untuk mendapatkan si nilai realnya. Lalu selanjutnya ada ukuran populasi. Ukuran populasi yang kami uji pada percobaan kali ini menggunakan 10 dan 30 populasi pada setiap generasinya. Untuk ukuran gen yang digunakan, kami menggunakan 100 gen dengan ukuran probabilitas crossover pada 0,8 dan probabilitas mutasi di 0,03. Lalu selanjutnya ada pemilihan orang tua. Pemilihan orang tua ini sendiri berfungsi untuk proses pemilihan individu
sebagai orang tua untuk menghasilkan keturunan baru untuk generasi-generasi selanjutnya. Uh, si solusi ini tuh dipilih melalui fitness based process. Untuk pemilihan orang tua ini sendiri, metode yang kami gunakan adalah metode roulette wheel selection. Apa itu roulette wheel selection? Roulette wheel selection adalah metode seleksi yang memilih orang tua berdasarkan si nilai fitnessnya. Kromosom yang lebih baik atau nilai fitness yang lebih tinggi akan memiliki presentase dipilih yang lebih besar daripada yang nilai fitnessnya kecil. Berikut adalah source code pemilihan orang tua dengan metode roulette wheel selection dalam bahasa Python. Fungsi ini bernama parselect atau parent selection. Fungsi ini memiliki tujuan bahwa dia akan mencari parent dengan cara dia bakal melooping mencari dua parent terbaik secara random menggunakan si library random dari Python. Mengapa dua parent? Karena kita hanya membutuhkan dua parent, dan karena kita setting len parentnya itu dua juga. Untuk inputnya, fungsi ini membutuhkan populasi dan juga si fitness popnya. Lalu setelah inputnya dipenuhi, akan dijalankan si looping yang tadi, dan setelah mendapatkan dua parent terbaik, lalu akan di-return si parentnya. Lalu yang akan saya jelaskan selanjutnya adalah pemilihan dan teknik operasi genetik atau crossover dan mutasi. Crossover adalah operasi genetika yang mewakili proses perkembangbiakan antar individu. Pada fase crossover ini, metode yang kami gunakan untuk percobaan kali ini adalah single point crossover. Jadi si crossover single point ini adalah mengawinkan silang antara dua orang tua atau yang bisa disebut list yang berisi dua kromosom yang sudah dipilih dari hasil roulette wheel selection pada fungsi sebelumnya. Dengan menemukan satu titik perkawinan secara acak dengan fungsi random, lalu dilakukan menyilangkan antar kromosom yang akan membentuk suatu kromosom yang baru. Untuk fase mutasi ini berfungsi untuk mensimulasikan pengaruh kesalahan yang terjadi dengan probabilitas rendah selama duplikasi. Jadi pada fase mutasi ini, metode yang kami gunakan adalah mengubah gen kromosom anak dengan gen kromosom yang baru berdasarkan dari probabilitas mutasi suatu kromosom itu. Jadi fungsi ini bernama crossover one point dengan input parent. Mengapa kita menggunakan crossover one point? Jadi kita menggunakan one point itu, jadi kalau misalkan satu poin itu hanya menentukan indeks mana yang akan diproses atau yang akan di-cross dengan angka random dari 0 sampai si panjang kromosom parentnya itu. Ketika sudah ketemu angka randomnya, maka untuk child 0-nya itu akan mendapat gen dari parent pertamanya itu dari titik 0 sampai ke titik cross point-nya. Lalu parent yang satu lagi akan mengisi sisanya dari titik cross point sampai full kromosomnya. Lalu selanjutnya, ini source code dari mutation child. Jadi fungsi mutasi ini berfungsi untuk mengecek jika terdapat ada anak yang cacat, maka akan diubah si gen kromosomnya. Jadi si fungsi ini akan mengganti gen dalam kromosom anak ketika si gen kromosomnya itu kurang dari probabilitas yang sudah ditentukan secara random dengan library Python tadi. Misalkan gen dalam kromosom pertama itu, di gen kromosom anak pertama itu kurang dari 0,03, maka akan diganti dengan angka biner yang baru. Misalkan si gen kromosom si anak yang pertama itu 0, maka diganti ke 1, begitupun sebaliknya, ketika 1 akan diganti dengan 0. Selanjutnya akan saya jelaskan adalah probabilitas operasi genetik. Probabilitas crossover yang kami gunakan pada percobaan kali ini adalah 70% dan 80% dari jumlah populasi agar mendapatkan kromosom orang tua yang terbaik dan menghasilkan kromosom anak yang lebih baik di generasi selanjutnya. Sedangkan untuk
Probabilitas mutasinya itu sendiri yang kami gunakan berada di angka 3% dan 5%. Mengapa kami menggunakan 3% dan 5%? Karena semakin kecil probabilitas mutasi, maka akan semakin sedikit terjadinya mutasi. Untuk probabilitas operasi genetik ini, kami melakukan percobaan kombinasi pada ukuran sampel, probabilitas crossover, dan probabilitas mutasi untuk mendapatkan nilai parameter genetik algoritma yang terbaik. Tiap percobaan akan dilihat dan dihitung rata-rata nilai fitnessnya dan standar deviasinya. Berikut hasil dari si percobaan kami tersebut. Hasil percobaan dan pengamatan nilai rata-rata fitness terbaik ini, kami mendapatkan parameter untuk probabilitas crossover dan probabilitas mutasi yang terbaik agar mendapatkan nilai fitness yang maksimum. Untuk percobaan yang telah kami lakukan dapat dilihat dari tabel si parameter generik algoritma itu di posisi terbaik atau maksimum ketika berada pada probabilitas crossover di 80%, probabilitas mutasi 3%, dan ukuran populasinya di 30 pada setiap generasinya, dengan nilai rata-rata di 2,473 dan standar deviasinya di 0,00486. Kromosom terbaik dari hasil parameter yang tadi kita sudah dapatkan yaitu di 1001111111 dengan nilai X pada 0,83870 dan Y-nya pada di angka 1. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah metode pergantian generasi atau seleksi survivor. Pada fase ini, proses yang dijalankan adalah penyeleksian orang tua dan offspring yang memiliki tujuan untuk menentukan individu mana yang akan dipertahankan pada generasi selanjutnya. Pada fase pergantian generasi ini bisa disebut juga generational replacement, yang memiliki arti bahwa semua individu yang pada suatu generasi akan digantikan secara serentak oleh individu-individu baru hasil dari proses crossover dan proses mutasi. Untuk metode pergantian generasi ini akan membutuhkan si elitisme. Si tujuan utama mengapa elitisme ini digunakan adalah untuk mempertahankan parent terbaik dari sebuah generasi. Maka dari itu, kelompok kami menggunakan nilai elitisme sebanyak N kromosom, yaitu menggunakan nilai elitismenya 2 dengan gen yang digunakan sebanyak 100. Selanjutnya akan saya jelaskan adalah kriteria penghentian evolusi. Kriteria penghentian evolusi ini terjadi ketika nilai fitness terbaiknya sudah mencapai stabil atau stagnan. Berikut adalah grafik fitness terbaik dari setiap generasinya. Hasil run code dari generasi 1 sampai ke 100. Karena kita menggunakan gennya sebanyak 100. Dilihat dari hasil output code program yang ini, bahwa proses penghentian evolusi terjadi mulai pada generasi ke-6. Setelah generasi ke-6, generasi-generasi selanjutnya, nilai fitnessnya tidak berubah atau tetap sama mulai 6 hingga 100, yaitu pada di 2,4804 sekian-sekian. Jadi pada mulai generasi ke-6 hingga generasi 100, nilai fitnessnya stabil atau stagnan yang menandakan bahwa nilai fitness maksimumnya sudah tercapai. Di percobaan ini, yang bisa kita dapat adalah pencarian nilai maksimum dari fungsi yang telah diberikan di soal dengan menggunakan metode genetik algoritma ini mendapatkan hasil yang tidak pasti. Oleh karena itu, untuk mencari nilai parameter genetik algoritma atau GA yang baik adalah dengan cara mengombinasikan ukuran sampel populasi, probabilitas crossover, dan juga probabilitas mutasi. Dapat dijelaskan, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.